Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Ya Bu. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kelancaran pada pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua, oke. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang masih ingat pada pembelajaran kita pertemuan sebelumnya? Masih. Oke, tentang apa? Tentang materi. Materi, betul sekali. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan apa itu materi? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sekarang kira-kira siapa yang bisa memberikan Ibu contoh apa itu materi? Contoh-contohnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Contohnya pensil, air, meja, dan kursi. Contohnya pensil, apalagi tadi? Air, meja, dan kursi. Air, meja, dan kursi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan fisika dan kimia. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari tentang materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, seperti yang dijelaskan temannya tadi. Kemudian temannya juga menjelaskan contoh-contohnya tadi, ada pensil, ada kemudian air, ada apa lagi tadi? Ada meja dan kursi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, materi ini tidak bisa diciptakan dan tidak bisa juga dimusnahkan. Misalkan ada kertas, kira-kira bagaimana cara kita memusnahkan kertas? Diapain kira-kira? Dibakar. Dibakar. Kalau dibakar kira-kira kertasnya musnah atau berubah bentuk? Atau berubah jadi zat baru? Berubah jadi zat baru. Jadi apa? Abu. Jadi abu. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia melalui tayangan video dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat menampilkan hasil diskusi dan presentasi konsep perubahan fisika dan perubahan kimia melalui diskusi kelompok dengan percaya diri. Kemudian teknik penilaian yang akan Ibu gunakan di sini ada 3 seperti biasanya, yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Manfaat kegiatan belajar hari ini harapannya setelah kalian mempelajari tentang perubahan materi ini, perubahan fisika dan kimianya, kalian dapat mengenali karakteristik perubahan fisika dan kimia dan kemudian menyebutkan juga contoh-contohnya. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa saja ini kira-kira? Es batu dan besi karat. Es batu dan? Besi berkarat. Es batu dan besi berkarat. Sebelah kiri adalah es batu yang mencair termasuk perubahan fisika karena tidak terjadi reaksi kimia namun hanya terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair. Kemudian kalau perkaratan besi itu termasuk ke dalam perubahan kimia karena terjadi reaksi kimia. Nah, berikut penjelasannya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan persamaan reaksi di depan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Yang ada di sebelah kiri itu H2O dalam bentuk solid. Ya. Kalau yang ada di kanan itu H2O dalam bentuk liquid. Oke, H2O sendiri kira-kira apa? Air, betul. Nah, ini perubahan yang terjadi pada es batu ya. Jadi sebelah kiri itu air, H2O, sebelah kanannya juga air, H2O. Tidak ada terjadi atau tidak ada terbentuk senyawa baru, sama-sama tetap H2O. Simak dulu video ini sama-sama. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Saya, Bu. Ya, silakan Fani. Pertanyaan saya adalah
Perkaratan besi tadi merupakan perubahan kimia. Bagaimana reaksinya, Bu? Bagaimana reaksinya ya? Oke, kalau pertanyaan lain ada? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Musrifah. Mengapa perkaratan besi termasuk perubahan kimia, Bu? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi yang pertanyaan pertama tadi si Fani nanya bagaimana persamaan reaksi pada perkaratan besi ya. Kalau si Musrifah tadi, kenapa besi yang berkarat termasuk perubahan kimia? Oke. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu menuliskan reaksi kimia pada perkaratan besi? Ya boleh, silahkan. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Kita coba cek jawaban temannya ya. Oke, reaksi kimia yang terjadi pada besi sebenarnya sudah dijelaskan di video tadi. Nah, ini kebetulan temannya sudah mencatat ya. Jadi ada 4Fe plus 3O2 plus 2NH2O menjadi 2Fe2O3 NH2O, sama seperti jawaban temannya. Oke, Fe sendiri adalah besi, kemudian bereaksi dengan oksigen, bereaksi juga dengan air, membentuk besi 3 oksida, yaitu karat tadi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau yang air tadi, es batu yang mencair tadi, zatnya apa saja yang terlibat? H2O. Minggu lalu Ibu sudah membentuk kelompok ya? Sudah duduk bersama kelompoknya? Oke, kalau sudah duduk bersama kelompoknya, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan perwakilan kelompoknya bisa maju. Ini ya. Oke, ini. Oke, sekarang diperhatikan di LKPD-nya. Di situ ada petunjuk pengerjaan LKPD, didiskusikan bersama temannya. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada Ibu. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah? Kelompok Rina sudah dibaca? Oke, sudah ya. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah menentukan judul infografisnya nanti apa, dituangkan di LKPD. Kemudian tugas teman-temannya apa? Misalnya ada yang bertugas mencari sumber belajar, ada yang bertugas mencari gambar, terserah. Silakan dibagi dulu kelompoknya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis yang telah kami buat. Satu, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Contoh perubahan fisika, percampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah dari bentuk akibat fermentasi seperti pembuatan tapai dari singkong. Oke, ini kelompoknya Fani, silakan tepuk tangan dulu.
Oke, sudah bagus ya, silakan duduk. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Sudah jelas? Jelas. Oke, kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lus Jonathan, perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan tentang perubahan fisika, perubahan kimia. Oke, perubahan fisika, perubahan pada sampel materi di mana beberapa sifat materi berubah, tetapi identitas materi tidak. Reversible dapat dibalik ke bentuk semula, contohnya melelehkan es batu. Reversible tidak dapat dibalik. Oke, terima kasih kelompoknya Luis. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Lois. Nah, untuk kelompok Ilma sendiri, ini gambarnya kalau menurut Ibu kurang banyak ya, nanti bisa ditambahin lagi. Kalau untuk kelompoknya Musrifah, tadi gambarnya sudah bagus, tapi materinya ada beberapa poin yang kurang jelas, jadi nanti diperbesar sedikit tulisannya. Kalau untuk kelompok Fani tadi, dia bentuknya memanjang ya, ininya ya infografisnya, jadi nanti bisa dikecilin saja. Sekarang silahkan kalian mengisi link refleksi, akan Ibu kirim di WA grupnya ya. Nah, silahkan diisi untuk refleksi kegiatan belajar hari ini. Apakah kegiatan belajar hari ini menyenangkan atau bagaimana, ada kendala atau bagaimana, silahkan diisi di situ. Sudah diisi? Oke, kalau sudah diisi, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Silahkan dikerjakan masing-masing ya, tidak boleh. Oke, silakan kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Kumpulkan ya. Sudah. Ya. Oke, kalau soal evaluasinya sudah dikerjakan. Nah, bagaimana kegiatan belajar hari ini? Apakah ada kendala atau bisa? Bisa. Kendalanya di mana tadi kira-kira? Ada tidak kendalanya? Membuat infografis ya? Iya, jaringan sinyal internetnya ya, agak susah ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu perubahan fisika dan kimia, siapa kira-kira yang bisa bantu Ibu memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Oke, silakan Gina. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah tentang perubahan fisika, perubahan kimia, perbedaannya, ciri-cirinya, dan contohnya. Oke. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi karena reaksi kimia. Perubahan kimia menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia, perkaratan besi, pembakaran kayu. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contoh perubahan fisika yaitu es batu yang mencair dan air menguap. Oke. Kesimpulan lain siapa kira-kira yang bisa bantu lagi ditambahkan? Di kesimpulan yang dapat saya dapatkan dari penjelasan Bu Mukti tadi yaitu bahwa perubahan fisika dan kimia itu berbeda, sangat berbeda teman-teman. Jadi perubahan fisika yang pertama yaitu perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja, tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Sedangkan perubahan kimia yaitu yang pertama, perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Oke, terima kasih ya Sidik untuk kesimpulannya dan Gina tadi. Oke, kita simpulkan bersama-sama ya. Untuk perubahan fisika dan kimia sendiri yang paling gampang itu kalau perubahan fisika dia tidak terbentuk zat baru. Jadi misalnya seperti air tadi yang Ibu berikan contoh di awal. Jadi ketika ada es batu yang mencair, maka dia tidak terbentuk zat baru, dia tetap air, tapi dia hanya berubah wujudnya saja. Pada pertemuan berikutnya kita insya Allah akan pelajari tentang korosi dan cara pencegahannya. Oke, sudah bisa ditampilkan. Sekarang silakan dipimpin dulu berdoa untuk makin pembelajaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.